Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami selaku kelompok 4 akan menjelaskan pendidikan anak usia dini dan anak usia remaja, matkul pendidikan masyarakat. Yang dimana kami beranggotakan saya sendiri Mahfudin Subehi dengan NIM 210032009, Nurul Akla dengan NIM 2100342, Aulia Dinda Puspita dengan NIM 2100309. Mungkin tidak banyak memperpanjang mukadimah, langsung saja ke materi yang pertama yang akan dijelaskan dengan saya sendiri mengenai pengertian pendidikan anak usia dini dan remaja. Yang dimana pendidikan anak usia dini ini adalah pendidikan yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sadari lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan. Yang dimana sebagai suatu bentuk bantuan untuk pertumbuhan serta perkembangan jasmani serta rohani agar anak mempunyai keseimbangan dalam memasuki pendidikan yang lanjutan. Lanjut ke pengertian pendidikan remaja, yang dimana masa peralihan atau perubahan dari anak-anak ke dewasa. Pada usia remaja ini tumbuh percaya diri, self-esteem, karena konsep dirinya sendiri yang meliputi persamaan diri atau tubuh yang dimilikinya. Self-esteem ini akan berpengaruh besar terhadap apapun yang dilakukan, dan apabila orang tua mengarahkan ke hal yang positif, maka remaja akan berbuat apa yang disenanginya tanpa memikirkan resiko. Lanjut ke karakteristik pendidikan anak usia dini dan remaja, yang dimana karakteristik pendidikan anak usia dini ini seperti anak usia dini bersifat unik. Yang kedua, berada dalam masa potensial. Yang ketiga, bersifat relatif spontan. Yang keempat, cenderung ceroboh dan kurang perhitungan. Yang kelima, bersifat aktif dan energik. Yang keenam, egosentrik. Dan ketujuh, memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Dan yang terakhir, bersifat petualang. Sedangkan dari karakteristik pendidikan remaja, yaitu remaja memiliki energi yang fisik yang lebih kuat, kurang pengalaman, mudah mengalami frustasi, mengalami masa rekonstruksi, suka memberikan reaksi terhadap suatu keadaan, cenderung melawan otoritas, memiliki potensi yang hebat, punya keinginan pertahanan dan penghargaan, serta peran yang dalam masyarakat. Yang terakhir, memiliki berbagai macam bentuk dorongan. Lanjut manfaat pendidikan usia dini dan remaja, yang dimana manfaat dari pendidikan usia dini ini seperti memiliki bekal pendidikan untuk jenjang berikutnya. Kenapa begitu? Pendidikan usia dini ini dapat berguna sebagai bekal yang baik bagi pendidikan akademik anak ke depannya. Jika anak sudah terbiasa belajar sejak kecil, maka ketika memasuki jenjang sekolah berikutnya akan lebih siap serta cepat. Hal ini ketika memasuki jenjang sekolah berikutnya akan lebih menimba ilmu dengan lebih baik. Yang kedua, membantu perkembangan emosional, yang dimana emosional serta intelektual anak, yang dimana pendidikan usia dini ini dapat membantu perkembangan emosional serta kecerdasan anak. Selain itu, anak juga dapat memiliki sikap lebih sabar, mandiri, serta mudah bergaul dengan orang yang banyak. Lanjut, kepribadian anak menjadi lebih positif. Salah satu yang penting dalam pendidikan anak usia dini, yaitu membantu anak usia untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan bersosialisasi dengan teman sebayanya,
seperti belajar, bermain, dan banyak halnya. Lanjut, manfaat dari belajar pendidikan masa remaja, yang dimana manfaat ini seperti menjadi pendengar yang lebih baik di masa perubahan, membantu karakter individual. Yang kedua itu membantu individual menjadi lebih menghargai sesama, yang dimana di masa pendidikan remaja ini kita sangat harus menghargai sesama. Lanjut, menciptakan generasi penerus bangsa yang berintegritas dan juga lebih baik. Yang keempat, melatih mental juga moral dalam peserta didik. Dan yang terakhir, agar tidak terjadi kebingungan akan identitas. Lanjut, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari materi sebelumnya. Lanjut ke tujuan pendidikan usia dini yang akan dijelaskan kepada Nur Akla. Kepada Nur Akla disilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang tujuan pendidikan usia dini dan remaja. PAUD memberikan persiapan kepada menghadapi masa-masa kedepannya. Yang paling dekat adalah menghadapi masa sekolah. Di lembaga pendidikan anak usia dini ini, anak sudah diajarkan dasar-dasar cara belajar. Tentunya di usia dini ini mereka akan belajar mendirikan fondasi-fondasinya. Mereka diajarkan dengan cara memberikan ketahui, yakini dengan cara bermain. Tetapi bukan sekedar bermain saja. Anak diarahkan untuk melewati bermain. Mereka bisa belajar banyak cara bersosialisasi, problem solving, negosiasi, manajemen waktu, resolusi konflik, berada dalam grup besar atau kecil, kewajiban sosial, serta bahasa-bahasanya. Karena lewat bermain, anak tidak merasa dipaksa untuk belajar. Saat bermain, otak anak berada dalam keadaan yang tenang. Saat tenang itu, pendidikan pun bisa masuk dan tertanam. Pada remaja, agar kerjasama dan komunikasi yang baik antara sekolah dan keluarga dalam pengembangannya, karakter anak remaja, mana perkembangan ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Pendidikan remaja ini bertujuan untuk anak tidak dapat dalam pengaruhan kurangnya penyaluran emosional dalam diri remaja. Ini akan membuat emosional diri anak remaja semakin meluap-luap. Karena kejiwaan yang labil pada masa remaja akan berdampak negatif pada remaja itu sendiri, seperti pergaulan bebas dengan geng motor, tawuran, seks bebas, pecandu minuman beralkohol, bahkan obat-obatan yang terlarang seperti narkoba. Slide berikutnya, moderator. Adapun contoh pendidikan di usia dini dan remaja. Pada PAUD, yang pertama memberikan kasih sayang yang cukup adalah hal utama yang harus diberikan kepada anak. Tidak berlebihan namun juga tidak menjadi sosok yang otoriter. Yang kedua, mengajak bermain bersama. Pembelajaran pada anak usia dini ini dilakukan dengan cara bermain. Yang ketiga, memberikan pujian. Ketika anak melakukan sesuatu yang positif, orang tua hendaknya memberikan pujian. Yang keempat, gunakan kalimat positif bila ingin menegaskan kewajiban dan tanggung jawab saat di rumah. Hindari pemakaian kata jangan ketika melarangnya. Yang berikutnya ada contoh pendidikan anak remaja. Yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Sebagai orang tua, harusnya mendengarkan cerita anaknya. Yang kedua, beri privasi pada anak. Kepada orang tua dilarang untuk menanyai atau mengobrak-abrik barang anak-anak tersebut, karena itu mengganggu privasi mereka. Yang ketiga, menyepakati aturan-aturan bersama. Sebagai orang tua, adanya peraturan yang diikat bersama anak. Contohnya, dilarang keluar malam, dilarang bergaul sembarangan, dan dilarang ketika terlambat pulang sekolah.
Yang keempat, ajarkan cara melampiaskan stres. Kemudian memberikan edukasi mengenai pergaulan. Sebagai orang tua harus menceritakan bagaimana pergaulan pada saat sekarang ini. Bisa juga dengan menceritakan pergaulan orang tuanya sendiri, seperti ayahnya dulu seperti ini bergaul. Kemudian atau ibunya juga bergaul seperti ini dengan teman-temannya. Berikan edukasi pergaulan yang positif saja. Slide berikutnya, moderator. Berikutnya materi tentang permasalahan dan solusi pendidikan usia dini. Yang pertama, permasalahan pada anak PAUD. Yang pertama, mengompol, sulit makan, kadang tantrum, manja, dan pemalu. Solusinya sebagai orang tua kita bisa, atau sebagai guru, bangun kepercayaan diri kepada anak sebelum memulai permainan. Di perjalanan, bocorkan kisi-kisi mengenai apa yang akan dilakukan di sana, sehingga dia tahu apa yang akan dilakukan. Usahakan jangan tiba terlambat saat sudah ramai dan bantu proses ice breaking. Jika anak terlihat ragu-ragu untuk bergabung dengan yang lain, menjadi perilaku agar tidak terlalu sering dihadapkan pada masalah-masalah seperti ini, apalagi di usia tumbuh kembangnya, yang mana jika diabaikan permasalahan ini dapat terjadi lagi di kemudian harinya. Yang berikutnya ada permasalahan pada anak remaja. Yang pertama, masalah penampilan, yang kedua masalah akademis, yang ketiga bullying atau perundungan. Yang terakhir masalah percintaan dan aktivitas seksual. Solusinya bisa dengan cara orang tua harus mendalami berbagai permasalahan remaja dan solusinya. Berikut adalah beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk membantu mengatasi masalah remaja saat ini. Pastikan anak remaja merasa aman dan dicintai. Tunjukkan bahwa kita memahami perasaan dari anak remaja ini. Ajak anak remaja mengobrol. Buat mereka merasa nyaman dan mau mengutarakan apa yang menjadi permasalahannya. Tunjukkan bahwa kita mempercayai anak remaja dan membantunya dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Jika anak remaja melakukan kesalahan, jangan cepat-cepat menghakiminya. Tanyakan alasannya dan beri teguran yang tepat. Berikan pesan positif pada anak remaja. Hal ini akan membuatnya merasa mendapat dukungan dan membantunya mengerti apa yang harus dilakukan. Lakukan hal yang menyenangkan bersama anak remaja ini, seperti makan dan berolahraga bersama. Ajak ke psikolog atau psikoter jika kesehatan mental anak terganggu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nurul Akla yang telah menjelaskan beberapa materi tentang pendidikan anak usia dini dan anak remaja. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan di pertemuan ke-13 ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.